Jadi di materi sulfonasi dan sulfatasi ini kita akan mendetailkan ya faktor apa saja yang mempengaruhi proses sulfonasi. Yang pertama tentu saja zat yang disulfonasi. Zat yang disulfonasi itu ada yang reaktif ya, ada yang kurang reaktif ya. Nah, kalau kita ambil kasus senyawa aromatik ya, benzen ya, itu yang memiliki gugus ya. Nah, maka gugusnya berpengaruh pada kereaktifan. Nanti silahkan dicek di bab 1 ya, atau bab nitrasi juga sudah ada ya. Nah, gugus-gugus ini akan mempengaruhi reaktivitas. Ada yang mempercepat. Kalau alkil mempercepat atau memperlambat ya, Mbak? Mbak Rahajeng? Mempercepat. Mempercepat karena gugus alkil adalah mengaktifkan ya. Sementara gugus Cl memperlambat atau mempercepat? Hmm, Modulnya belum dibaca. Jadi kalau Cl mempercepat atau Memperlambat. memperlambat? Memperlambat, Bu. Memperlambat Memperlambat. karena halogen itu mempersulit ya di sini kalimatnya. Nah, untuk alkil sendiri ada penjelasan lebih lanjut. Semakin panjang rantai alkil itu makin sulit ya. Nah, ini. Jadi nanti untuk diperhatikan pada pemakaian saat pengsulfonasi. Pengaruh yang kedua yaitu pengaruh konsentrasi SO3-nya. Oke, SO3 ya, jika dipakai SO3 bebas maksudnya ya, SO3 bebas itu memang menguntungkannya waktu reaksinya singkat ya. Jadi kalau pakai SO3 bebas, waktu reaksinya akan singkat. Namun demikian akan ada kerugiannya ya. Karena reaksi yang terjadi itu panasnya besar. Nah, berarti panas itu harus diambil sebaik-baiknya. Jadi pengambilan panas ya itu harus dilakukan sebaik-baiknya. Nah, untuk yang fasenya cair itu menjadi kurang bagus. Kenapa? Karena hasil dari senyawa sulfonat ya, hasilnya itu makin kental. Kalau makin kental bagaimana? Ya ngaduknya bukankah sulit ya? Jadi kalau semakin besar hasilnya, semakin kental, jadi viskositasnya itu akan meningkat, mengaduknya susah. Maka yang bisa dilakukan adalah kalau fase cair itu tidak digunakan SO3 murni. Kalau cair pakainya oleum ya. Nah, kalau gas tidak apa-apa pakai SO3 karena panasnya bisa merata gitu. Yang ketiga, kalau pakai SO3 terlalu banyak akan terbentuk produk samping ya. Produk sampingnya ini polisulfonat. Polisulfonat maksudnya apa? SO3 yang masuk itu lebih dari satu. Itu pengaruh yang kedua. Ada pertanyaan sampai di sini tentang zat yang disulfonasi dan konsentrasi SO3? Kalau ada pertanyaan, silakan. Belum, Bu. Belum ada, kita lanjutkan dengan pengaruh yang lainnya. Tadi sudah disampaikan bahwa pengadukan fungsinya meratakan panas. Ya, jadi kalau fase cair
itu pakai pengadukan, tapi kalau fase gas bukan pengadukan namanya ya. Kalau fase gas kan tidak diaduk ya. Nah, kalau fase gas untuk meratakan panas, alirannya dibuat turbulen. Bagaimana cara membuat aliran turbulen, Mas Atmas? Oh, bisa dengan menaikkan kecepatan gasnya, Bu. Menaikkan kecepatan gas. Jadi parameter dia turbulen atau tidak, sudah kuliah di mekanika fluida? Bilangan apa? Bilangan Reynolds, Bu. Bilangan real knot-nya berapa? Di atas 4.000. Oh, Ya, nanti bilangan Reynolds-nya bisa dihitung. Ada kecepatan, ada apalagi viskositas, ya, dan lain-lain ya. Cara menghitung bilangan Reynolds ada di kuliah yang lain ya. Nah, itu kalau gas. Nah, kalau campurannya itu pekat atau malah nek basa Jawa itu lintrek-lintrek atau berbentuk pasta, ya, kental gitu ya. Maka mengaduknya bisa pakai ball mill. Jadi bukan pengaduk biasa. Pengaduk biasa nggak sanggup, harus pakai ball mill. Atau kalau masih kental bisa ditambahkan pelarut. Ya, jadi ini nanti tinggal melihat campurannya seperti apa sifatnya. Kemudian kita belum membahas termodinamika ya, belum ya. Nah, suhu, apa pengaruh suhu? Nah, nanti di agak belakang di bagian termodinamika, reaksi sulfonasi itu eksotermis, ya. Sulfonasi itu eksotermis. Nah, kalau eksotermis gimana waktu kita belajar di bab 1? Makin tinggi suhu, kalau eksotermis gimana, Mbak Aulia atau Atma Sabita? Reaksinya kurang ini, Bu. Apa? Konversinya semakin tinggi suhu, konversi mengarah ke kiri. Bukan, faktor suhu pada konversi gimana kalau eksotermis? Kalau suhu, Semakin tinggi suhu, konversi semakin kecil. jadi kalau suhunya naik, konversinya turun. Jadi bertentangan. Suhu tinggi tidak dilakukan karena bertentangan dengan termodinamikanya. Selain itu, ya, selain itu, maka kalau suhunya tinggi, tadi ada produk samping, yaitu polisulfonat. Jadi kalau suhunya tinggi, ini kemudian SO3 itu juga berfungsi sebagai oksidator. Nah, reaksi oksidasi itu makin terjadi jika suhunya makin tinggi. Nah, itu. Jadi kalau dari segi kinetika kan suhunya mau dinaikkan ya, tapi dibatasi oleh aspek termodinamika. Ketika suhunya tinggi, konversinya justru turun. Selain itu dari sifatnya, sifat produknya, sifat reaksinya, kalau suhunya tinggi malah terjadi reaksi samping, bisa terbentuk polisulfonat, bisa terjadi oksidasi. Nah, jadi akhirnya kesimpulannya ya suhunya harus rendah meskipun waktunya jadilah lama. Itu faktor keempat ya. Faktor kelima. Faktor kelima adalah katalisator. Katalisator itu bisa mempercepat reaksi ya, fungsinya mempercepat reaksi. Nah, contohnya kalau sulfonasipiridin itu kalau tanpa katalis konversinya hanya 50%. Kalau pakai katalisator konversinya naik menjadi 70%. Itu yang. Nah, ada lagi katalis yang mengarahkan reaksi. Ini kalau di modul ada reaksinya ya, yang B. Ini di PPT saya kok ternyata kok belum dipindahkan. Antraquinon, silahkan dilihat di modul Mas dan Mbak. Antraquinon.
Antraquinon bisa dilihat di modul. Ya, ya. Saya juga pegang ya, kalau kuliah nggak bawa modul nanti ya putar kacir. Nah, mahasiswa, silahkan dibaca halaman, kalau punya saya halaman 3. Halaman 3 paling bawah, ya, ada antraquinon. Ya, antraquinon kalau disulfonasi bisa terbentuk 2 produk, alfa dan beta ya. Ya, silahkan tolong dibuka modulnya di halaman 3 paling bawah, beta dan alfa. Kemungkinan produknya. Kalau tanpa katalisator, masuknya pada posisi beta. Kalau dikasih katalisator, maka masuknya di posisi alfa. Gitu ya. Nah, mana yang digunakan di industri dari kedua produk ini? Seperti itu. Nah, kemudian ada pula katalisator yang berfungsi, ya kalau yang B itu mengarahkan ya, agar menjadi alfa posisinya ya. Struktur alfanya tolong dibuka di bahan ajar ya, halaman 3 paling bawah. Kalau yang ketiga, katalisator yang fungsinya mengurangi reaksi samping. Nah, perhatikan reaksi berikut. Benzen bisa bereaksi dengan asam sulfat membentuk ini. Asam benzena sulfonat. Nah, ini nama produk ini. Namun demikian, akan ada terjadi reaksi samping. Ya. Jadi ini kan fungsinya mengurangi reaksi samping. Ini reaksi sampingnya. Jadi benzen sulfonat akan bereaksi dengan benzen. Membentuk ini namanya sulfon. Ini reaksi samping. Bagaimana agar ini tidak terjadi? Agar ini tidak terjadi, ini ditambahkan katalisator ya. Di sini ditambahi katalisator Na2SO4. Maka ini tidak terjadi ya. Jadi dengan adanya katalisator Na2SO4 ini tidak terjadi. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan untuk ke 5 faktor-faktor yang mempengaruhi proses sulfonasi. Kalau tidak ada, kita akan lanjut ke termodinamikanya ya. Nah, aspek termodinamika di sini ya. Usaha untuk menggeser kesetimbangan ke kanan. Ini yang dicontohkan adalah menggunakan asam sulfat ya. Kalau menggunakan asam sulfat, reaksinya bolak-balik. Perhatikan di sebelah kanan itu ada air. Ini hasil samping. Oke. Kalau begitu bagaimana menggeser kesetimbangan ke kanan? Ya. Ini kan yang diolah toh ya. Ini diolah. Ini yang mengolah. Maka gampang sekali ditebak ya. Jadi apa yang dilebihkan? Asam sulfat. Asam sulfat. Nah, namun demikian ada pembatasnya. Berlebihnya sampai di mana? Oh, nanti di sini ya penjelasannya, nanti di sini. Nanti penjelasannya agak di belakang ya. Jadi berlebihnya itu ada pembatasnya ya. Nanti ada pembatasnya. Pembatasnya apa? Pembatasnya itu boleh berlebih, tapi jangan terbentuk polisulfonat.
ya. Tadi sudah dibahas, ya. Jadi polisulfonat terbentuk kalau asam sulfatnya berlebih. Pengarangan itu adalah oksidasi. Karena H2SO4 selain berfungsi sebagai reaktan, memasukkan gugus SO3, H2SO4 juga punya sifat sebagai oksidator. Sekarang berlebihnya itu seberapa? Nanti diterangkan di bagian agak belakang ya. Ini biar begini dulu. Ini yang pertama. Jadi selalu harus berlebih. Nah, berlebihnya seberapa itu nanti bisa dihitung. Oke. Yang kedua, mengusir salah satu hasil, ya toh? H2O kan sebagai produk samping itu harus diusir agar reaksi bergeser ke kanan. Bagaimana cara mengusirnya? Salah satunya dengan cara destilasi. Masih ingat waktu praktikum kimia organik ya, waktu esterifikasi itu contohnya, contoh lain tapi bukan sulfonasi ya. Alatnya kan labu leher 3 tapi dihubungkan dengan alat destilasi. Itu fungsinya untuk apa? Mengusir air terus menerus. Agar apa? Agar kesetimbangan bergeser ke kanan. Ya, seperti itu. Tetapi suhunya nggak boleh tinggi. Karena kalau suhunya tinggi, bahan organik bisa mengalami oksidasi. Lah terus gimana, Bu? Katanya suruh destilasi. Nah, airnya menguapnya kan pada suhu 100 kalau pada P-nya 1 atm. Nah, biar tidak 100 gimana? Gimana, Mbak Aulia? Biar suhu airnya tidak 100. Biar lebih kecil dari 100, apa yang harus dilakukan? Mas Galang, ada di tempat kamu? Ada, Bu. Ya, jadi biar airnya menguapnya tidak pada 100, gimana? Biar lebih kecil? Yuk dijawab. Atau siapa yang bisa jawab? Kurangkan tekanan. Halo? Apa jawabannya? Siapa yang jawab? Tampakkan Kurangkan wajahmu. tekanan. Tampakkan wajahmu, jawab kok nggak menampakkan wajah. 127, tampakkan wajahmu. Kurangkan tekanan. Dikurangi tekanannya ya. Jadi dibuat vakum. Jadi kalau mau dihilangkan airnya terus-menerus, maka reaktornya dibuat vakum. Oke. Cara kedua, cara kimia. Cara kimia, airnya bisa direaksikan dengan suatu senyawa kimia atau diikat saja ya. Kalau ini bereaksi. Ya. Nah, airnya bereaksi. Tapi bisa juga diikat atau diserap. Jadi penggunaan H2SO4 berlebih ya, itu sebagian untuk menyerap air. Jadi H2SO4 itu fungsinya ganda. Satu sebagai reaktan ya. Yang kedua sebagai pengikat air. Seperti itu ya. Oke. Terus apalagi? Suhu ya. Faktor berikutnya kan suhu ya. Suhunya eksotermis ya, tadi sudah dibahas, dibuat suhu serendah mungkin, tidak usah diulang lagi. Tekanannya sesuai kemampuan alat saja. Jumlah reaktan berlebih. Tadi sudah dibahas di nomor 1, yang dilebihkan adalah asam sulfat dengan memperhatikan reaksi sampingnya nggak boleh terjadi. Seperti itu tinjauan termodinamikanya. Nah, ini yang mau saya jelaskan tadi, yang seberapa berlebihnya asam sulfat boleh ada di dalam campuran reaksi sulfonasi. Nah, kalau digunakan asam sulfat,
Tadi reaksinya mahasiswa sudah lihat di slide sebelumnya ya. Asam sulfat bisa dituliskan dengan notasi seperti ini. SO3H2O. Kalau 1 mol SO3 bereaksi, maka di sebelah kanan panah itu ada H2O dihasilkan, bukan? Ya, misalnya 10 aja yang gampang ya. Ada 10 mol SO3 yang bereaksi 1, berarti tersisa berapa, Mas? Tersisa? Nah, tersisa 9. Kemudian di dalam campuran airnya bertambah. Si 9 ini kan konsentrasinya berkurang ya, Mas? Halo? Tadinya konsentrasinya 80, misalnya konsentrasi mula-mula 80% gitu ya. Mula-mula. Nah, kalau ada yang bereaksi, sisanya terlarut dalam air, maka konsentrasinya akan turun. Tidak 80% lagi. Begitu? Jelas? Ya, kok diem saja. Nah, makin lama makin rendah. Suatu saat pada konsentrasi tertentu, belum habis loh ya. Konsentrasi tertentu reaksinya berhenti. Ya, dinyatakan dengan persen SO3, ya. Pi itu persen SO3. Nah, ini contohnya. Kalau nitrobenzen, perhatikan, nitrobenzen itu kurang aktif ya. Ini nitrobenzen akan dilakukan reaksi sulfonasi. Nah, pada konsentrasi asam sulfat 100% itu sudah tidak bisa bereaksi. Nah, terus pakai apa, Mas Atma? 100% itu sudah mogok. Berarti dia harus pakai apa? Belum ingat. Oke. Kalau belum ingat yang atasnya dulu. Naftalen. Naftalen kalau disulfonasi ya itu akan mogok ketika sisa asam sulfat dalam campuran 68,5 kalau suhunya 60. Jadi ini bisa menggunakan jadi harus digunakan asam sulfat yang lebih tinggi toh. Misalnya asam sulfat 80%. Ya. Asam sulfat 80% bereaksi ketika sisa di dalam campuran tinggal 68,5%, maka reaksinya berhenti. Jelaskan sampai di sini? Halo, Jelas, Bu. mahasiswa semua sudah jelas? Jelas, Bu. Diva Jelas, jelaskan. Bu. Jelas, Ibu. Nah, jadi sisanya ya, sisa asam sulfat itu besar sekali pada reaksi sulfonasi ini. Kalau suhunya dirubah, ini contohnya ya, tidak semua. Kalau suhunya 160, kadar asam sulfatnya sisa itu 63,7%. Nah, jadi kalau kedua reaksi ini bisa menggunakan asam sulfat. Misalnya 98% loh ini misalnya. Nah, coba perhatikan, kalau yang nitrobenzen kok 100% sudah mogok, dia harus pakai asam sulfat yang bagaimana? Masih ingat asam sulfat itu ada apa kemarin di kuliah sebelumnya? Satpensulfonasi? Lupa semua ya, sekelas kok lupa semua. Nih, ada 3 macam toh. Ada apa saja? Yang pertama asam sulfat 100%. Yang ini? Yang ini?
Asam sulfat lebih besar daripada 100%. Berarti namanya apa, Mbak? Asam sulfat yang lebih dari 100% itu namanya apa? Dah, kok diem aja semua? Mbak Aulia namanya apa? Oleum, Bu. Oleum. Jadi campuran SO3 dengan H2SO4. Ya, campuran antara SO3 dan H2SO4. Jadi ini kadar SO3-nya kan lebih besar daripada 100%. Ya, oke. Seperti itu. Maka ini tadi maksudnya itu. Oh, berarti si siapa? Nitrobenzen itu tidak bisa disulfonasi dengan asam sulfat. Bisanya campuran SO3 dan H2SO4. Angka ini diperoleh dari mana, Bu? Dari literatur, kita nggak bisa ngarang. Nah, perhatikan kalau pi itu persen SO3 ya. Nah, persen SO3 56 itu bisa dikonversi menjadi persen asam sulfat. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, angka pi tadi, persen SO3, di mana si reaksinya mogok gitu ya, itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh jenis zat, ya, tadi sudah tahu di belakangnya, dan suhu. Jadi nilai P tidak bisa dikarang, tidak bisa dibuat stoikiometrinya. Nilai P itu diperoleh dari percobaan. Nah, sehingga kalau kita melakukan reaksi sulfonasi itu harus dihitung. Dimulai dari P-nya berapa? Ya. Jadi kan RH ditambah H2SO4. Ini butuhnya berapa mol? Ya. Ya, kalau misalnya ini 1 mol, ini berapa mol? Ini harus dihitung ya. Dihitung berdasar apa? Ini. Agar apa? Agar semua ini bereaksi. Ya, ini kalimat ini artinya ini. Pada saat zat yang diolah habis ya, maka konsentrasi SO3-nya itu pada pi tadi mogok ya. Jadi jangan sampai keliru. Nanti SO3-nya udah berlebih kok, Bu. Ya berlebih, tapi ternyata ketika dihitung nggak cukup. Karena ketika pi-nya itu sudah tercapai, bahan yang diolah masih banyak. Nggak akan bereaksi. Nah ini jangan lupa, nanti jangan mengganti-ganti angka. Misalnya di sebuah sedang merancang proses ya, merancang proses, loh kok H2SO4 sisanya banyak sekali. Ya, kita harus ngikuti literatur itu karena literatur itu sudah dicoba. Ya. Nah, jadi konsentrasi asam sulfat sisa itu harus dicari di literatur berapa ya untuk menjamin reaksinya gimana, Mas? Mbak? Reaksinya gimana, Mas Atma? Reaksinya berjalan optimal, Bu. Oh, reaksinya jalan ke kanan, bukan optimal istilahnya ya. Reaksinya masih mau jalan karena kalau pi tercapai dia mau mogok ya. Tidak akan terjadi reaksi ke kanan. Nah, jadi ini kesimpulannya sampai sejauh mana H2SO4 berlebih. Ya. Tadi semua ini sudah diceritakan ya. Kemungkinan terjadinya polisulfonat. Kemudian terjadinya pengarangan ya dan sebagainya. Silahkan dibaca ulang. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan tentang ini P ini barangkali ada yang kurang mengerti.
Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak akan saya lanjutkan ke kinetikanya. Ya, kinetikanya. Sebentar, Ibu mencari gadget. Kok jadi nggak ada? Ini udah di sini. Aku nyeting. Ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut dengan aspek kinetikanya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut dengan aspek kinetikanya. Nah, aspek kinetikanya, mari kita tinjau satu persatu agak cepat ya. Nah, yang pertama konsentrasi asam sulfat diperbesar. Nah, ini tadi urusannya sama si Pi tadi ya. Nah, pada konsentrasi asam sulfat berapa bahan yang diolah harus habis. Ya. Nah, jadi contohnya kalau naftalen harus habis bereaksi ketika asam sulfat sisanya 68,5%. Apakah jelas? Maksudnya seperti itu. Jadi kalau pada suhu 60, kalau pada suhu 160, asam sulfat sisa 63,7%, itu naftalennya harus sudah habis bereaksi. Jadi mula-mula berapa bisa dihitung. Ya. Nah. Oke, sekarang kita lanjut dengan harga K. Harga K itu naik ketika A-nya naik ya. Saya kira ini bisa di refer pada kuliah waktu literasi sudah saya jelaskan. Suhu ini juga suhu tinggi mengakibatkan oksidasi. Ya, kalau suhunya rendah, K-nya kecil. Jadi suhunya berapa? Suhunya dibuat optimal. Ketika kecepatannya sudah cukup tinggi, tetapi tidak terbentuk reaksi samping, reaksi oksidasi, reaksi pengarangan, reaksi terjadinya polisulfonat, ya. Jadi kok macam-macam ya, Bu? Iya. Ya. Kalau selanjutnya, nah, aspek-aspek sudah kita bahas ya. Jadi aspek termodinamika sudah, aspek kinetika sudah. Nah, kita sekarang akan lanjut pada pengolahan lanjut. Ya, di nitrasi nggak ada, Bu. Iya, kalau di nitrasi tidak ada membahas ini. Khusus untuk yang sulfonasi ini penting ya, membahas pengolahan lanjut. Jadi setelah selesai bereaksi, ya, setelah selesai reaksi, maka ada pengolahan lanjut. Pemisahan apa? Pemisahan hasil reaksi. Ya, ini adalah hasil reaksi dari sisa. Ya, sisa asam atau reaktan yang tidak bereaksi serta hasil-hasil samping. Bagaimana memisahkannya? Nah, ada bermacam-macam cara ya untuk memisahkan hasil sulfonasi. Itu yang pertama dengan pengenceran. Loh, kok bisa, Bu? Iya. Itu kalau sulfonatnya punya sifat ya. Sulfonatnya punya sifat tidak larut pada asam encer ya. Jadi sulfonat punya sifat tidak larut dalam asam encer. Nah, padahal tadi kan sisanya masih pekat ya Mas dan Mbak. Asam sulfat 63% itu kan masih pekat. Dia larut ya. Jadi sulfonat larut
dalam asam pekat. Nah, kita memanfaatkan sifat ini, ya. Nah, kalau tidak larut dalam asam encer, ya diencerkan saja toh, kan begitu ya. Nah, ketika diencerkan, sulfonatnya menjadi tidak larut. Berarti terpisah dengan sisa asam. Dia akan mengendap dan bisa dipisahkan, disettling ya. Dia akan mengendap ke bawah reaktor. Atau nanti di alat berikutnya ya. Di alat berikutnya maaf ya. Dia mengendap di settlernya. Dia sudah dikeluarkan dari reaktor ya. Ini maksudnya. Maaf Ibu salah ngomong. Itu cara pertama. Cara keduanya ditambahkan garam. Istilahnya salting out. Kalau salting apa ya Mbak? Mbak Aulia kalau ketemu sapa gitu salting gitu ya. Ya, salting out. Jadi garam ditambahkan, tadi kan asam ya. RSO3H itu kan asam. Kalau ditambahkan garam akan membentuk garam baru. Ya. Nah, garam ini umumnya bentuknya kristal. Larutannya dalam asam encer itu kecil ya. Jadi ketika garamnya kelarutan dalam asam encer itu kecil, maka kita bisa pakai metode salting out. Tambahkan bentuklah senyawa garam. Ya. Kemudian cara ketiga, ditambahkan kalsium karbonat atau kalsium hidroksida. Perhatikan, akan terbentuk kalsium bla 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 sulfonat gitu ya. Ini kan kalsium bla 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 sulfonat ya. Nah, itu sifatnya larut. Nah, asam sulfatnya, Bu, kan larutannya banyak mengandung asam sulfat. Asam sulfat bereaksi dengan CaOH menjadi gipsum. Ini tidak larut. Nah, beda-beda ya. Kalau tadi Na bla 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 itu tidak larut ya dalam asam encer. Nah, sekarang kalau kalsium bla 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 ini malah larut. Malah larut. Nah, yang dibuat mengendap yang lainnya. Jadi asam sulfatnya sekarang yang dibuat mengendap. Ini kebalikan dengan cara yang nomor 2 ya. Kalau cara yang nomor 2 kan garamnya memadat, ya toh? Ini kan membentuk kristal toh, Mbak? Nah, kalau yang ini membentuk kristal. Nah, kalau yang berikutnya ini malah melarut gitu ya. Jadi yang dibalik berarti yang diendapkan sulfatnya. Nah, seperti itu. Kalau pakai CaCO3 maka reaksinya dengan asam sulfat seperti ini ya. Kalau ini kan pakai CaOH 2 kali. Tapi ini kalau pakai CaCO3 maka akan dihasilkan CO2 ya, lepas ke udara. Ini kasus khusus. Pada pembuatan fenol ya, pada pembuatan fenol maka kalsium benzen sulfonat ya akan dirubah menjadi natrium benzen sulfonat. Setelah itu natrium benzen sulfonatnya dirubah menjadi ini yang enggak dituliskan reaksinya di sini ya. Ini natrium sulfonat, ini natrium sulfonat akan dilebur, direaksikan dengan NaOH akan menjadi ini namanya natrium fenolat. Nah, baru inilah diasamkan jadilah fenol. Ya.
Jadi membuat fenol itu bukan benzen ditambahi OH, nggak jadi ya. Benzen disulfonasi dulu, baru dilebur, baru diasamkan sampai 4 langkah ya membuat fenol ya. Masih adakah lain? Nah, kalau ketiga hal tersebut tidak bisa, maka bisa ditambahkan pelarut ya, pelarut organik ya. Nah, zat-zat hasil dilarutkan dalam zat pelarut. Alkohol misalnya, natrium sulfat itu kurang larut dalam alkohol. Nah, itu cara-cara memisahkan ya. Ada pertanyaan? Memisahkan. Ya, silahkan. Kalau tidak akan saya lanjutkan ke materi berikutnya. Desulfonasi. Ya, saya tunggu dulu. Siapa tahu ada yang mau bertanya. Kemarin itu banyak yang bertanya. Nah, desulfonasi. Jadi ini kebalikan dari sulfonasi. Nah, kenapa dilaksanakan? Udah dikasih sulfon, diilangin lagi. Nah, tujuannya apa? Nah, jadi desulfonasi itu kebalikan dari reaksi sulfonasi. Jadi ini dikeluarkan lagi dengan cara ditambahkan air. Ya, dengan penambahan air berlebih maka terjadi desulfonasi. Nah, tujuannya apa? Nah, wong sudah jadi sulfonat kok Nah, ternyata eh, desulfonasi ini tidak hanya dibuat ya. Jadi senyawa sulfon itu tidak selalu dibuat, tapi malah ada yang dihilangkan. Maksudnya gitu ya, penghilangan pemulihan bahan baku. Ya. Maksudnya apa toh, Bu? Nah, pada proses pembuatan DDT ini singkatan ya, di kloro. Nah, di kloronya yang ini. Di fenil ini ya. Ini kan fenil ini ya, benzen ini ya. Trikloroetana. Nah, ini trikloroetana. Untuk apa toh DDT? Anak zaman no tahu nggak ya DDT? Tahu nggak Mbak Aulia, Mas Atna? Pernah mendengar DDT tidak? Pernah mendengar DDT tidak di kehidupan sehari-hari? Tidak, Bu. Oh, tidak. Kalau zaman saya sekolah itu, zaman saya loh ini zaman kuno ya. Sekolah SD terutama ya. Di waktu-waktu tertentu sekolahnya disemprot DDT. Untuk apa? Menghilangkan nyamuk. Pernah dengar? Pernah, Bu. Pernah ya. Jadi DDT adalah insektisida. Ya, insektisida. Nah, pada proses pembuatannya, DDT dibuat dari klorbenzen dan senyawa apa itu? Senyawa sebelahnya itu ya. Ibu kok jadi lupa namanya. Ya. Kalau nama yupaknya trikloroetanal ya. Ada nama ininya, nama selain nama trivial ada nama apa? Ayupek, Bu. Ya, ini nama yupeknya kan trikloroetanal ya. Nama trivialnya Ibu lupa. Biasanya ya apa? Nah, reaksi ini dijalankan dengan katalisator oleum. Nah, ternyata klorbenzen meskipun sangat sedikit bereaksi dengan katalisatornya membentuk kloro
apa? Benzen klorosulfonat. Nah, ini kan tidak diinginkan. Nah, tapi untungnya hasil ini bisa dipulihkan atau diregenerasi ya dengan cara senyawa ini didesulfonasi ya. Caranya dialiri uap air. Dialiri uap air, DDT-nya nggak bereaksi sama sekali ya. Nah, sementara klorobenzen sulfonatnya berubah balik lagi menjadi klorobenzen dan asam sulfat. Maka klorobenzen ini bisa dipakai lagi sebagai bahan baku. Ya. Nah, jadi ini reaksi sulfonasinya tidak diinginkan pada kasus ini. Maka yang diinginkan malah desulfonasi. Ada pertanyaan sampai di sini? Ora ono. Nah, desulfonasi itu juga perlu dilakukan atau merupakan salah satu metode membuat suatu bahan agar tidak tercampur dengan hasil-hasil yang tidak diinginkan. Nah, ini kan reaksi antara toluen dengan klor. Masih ingat ya, bisa masuk pada posisi orto, ya, karena ini pengarah ortopara ya. Bisa masuk pada posisi paras dan sedikit pada posisi meta. Lah yang diinginkan cuma satu, ortoklorotoluen. Nah, piye carane? Nah, ternyata caranya adalah tidak langsung diklorinasi, diblok dulu. Posisi yang tidak boleh dimasuki klor diblok dulu. Caranya dengan sulfonasi dulu. Ya, sulfonasi menghasilkan ini posisi apa ini? Para. Berarti ini sudah diblok toh ya, sudah ditutup, barulah dilakukan klorinasi. Akan masuk pada posisi orto ini. SO3 pengarah apa? Pengarah meta kan? Nanti silahkan dicek di bab nitrasi ada. Ini pengarah apa? Jadi di sini tidak ada. Ya. Karena SO3 pengarah meta ya di sana, metanya SO3 di sana. Nah, dengan demikian ini kan sudah diblok, Cl nggak mungkin masuk sini. Ya. Lah Bu, kan belum selesai ya. Karena yang diinginkan adalah ortoklorotoluen. Ya, ini belum toh? Nah, maka SO-nya harus dihilangkan dengan cara proses penghilangan sulfonat namanya proses desulfonasi. Ya. Reaksikan aja dengan air, maka hasilnya cuma satu, orto. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Kalau nggak disulfonasi dulu gimana Bu? Ya hasilnya campur-campur, orto, meta, para. Kalau yang diinginkan cuma orto, memisahkannya justru sangat susah. Orto, meta, para itu titik didihnya sama bedanya 0, ya. Nah, nggak bisa didistilasi. Mau diekstraksi pakai pelarut, ya susah. Wong bedanya cuma orto, meta, para. Kelarutannya sama. Jadi yang bisa dilakukan adalah menghindari terbentuknya produk yang tidak diinginkan. Guna yang berikutnya, memisahkan isomer. Ini guna yang ketiga. Ini beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi adalah antrakuinon, kalau ini naftalen, Mas.
Coba perhatikan naftalen. Kalau dilakukan sulfonasi, oh iya ini sulfonatnya H2SO4-nya lupa nulis ini. Jadi ini bisa ditambahkan kalau di buku sudah ada belum? Ini H2SO4-nya di sini sudah ada belum? Coba dicek. Desulfonasi. SO3. Sudah ada ya? Sudah ada. Pakai SO3 ya itu ya. Nah, pada proses apa? Sulfonasi naftalen akan dihasilkan dua macam, beta dan alfa. Yang dibutuhkan di industri itu yang beta. Yang alfa tidak mau. Ya. Nah, maka si alfa harus dihilangkan. Caranya ternyata ini tidak susah ya. Yang alfa itu mudah dilakukan desulfonasi, sementara yang beta tidak bereaksi dengan air ya. Nah, yang alfa tidak stabil, yang beta stabil. Untungnya ya, kalau nggak untung ya berarti harus dengan cara lain ya. Jadi ini memisahkan isomer. Ada satu lagi. Nah, ini minggu lalu sebenarnya sudah saya ceritakan. Di industri minyak bumi itu bahan bakar yang dihasilkan dari proses cracking akan tercampur antara ya parafin dengan olefin ya toh. Ini ada parafin, ada olefin. Nah, olefinnya harus dihilangkan. Sebelum dihilangkan kan perlu tahu kadarnya berapa. Ya. Nah, maka kita bisa menggunakan proses desulfonasi nanti untuk analisa. Perhatikan urutannya. Jadi si ini akan ditambahkan H2SO4. Olefinnya akan bereaksi. Parafinnya tidak. Ya. Jadi nanti parafinnya tetap ada, tidak bereaksi, sementara olefinnya terjadi RSO. Nah, olefinnya sudah tidak ada toh Mbak. Nah, ini punya sifat apa? Minggu lalu sudah saya terangkan. Ini punya sifat apa? Ini punya sifat apa terhadap air? Halo? Mas Faris, masih ingat enggak penjelasan saya minggu lalu? Parafin larut dalam air tidak? Faris, tunjukkan wajahmu Faris. Halo Faris, dari tadi kamu ada tapi tak panggil enggak? Ada suaranya pun tidak ada. Faris, parafin larut dalam air Iya. tidak? Tidak. Parafin Pola. larut dalam air tidak? Diaktifkan suaranya. Tidak. Tidak larut. Tidak. Tidak, karena non-polar. Tidak larut dalam air. Senyawa sulfonat larut dalam air tidak? Larut. Larut tuh, karena ada sisi yang ada sisi yang larut polar. dalam air, karena sulfat itu larut dalam air. Berarti kedua senyawa ini sekarang tidak saling campur, bisa dipisahkan. Nah, setelah dipisahkan, dilakukan desulfonasi.
untuk analisa ini. Nah, jadilah senyawa alkohol. Nah, asam sulfatnya dititrasi. Nah, nanti akan ketemu berapa jumlah asam sulfatnya. Maka jumlah olefin bisa diketahui. Itu namanya untuk analisis. Untuk pemurnian, Bu. Untuk pemurnian ya ini parafin dan senyawa sulfatnya ini dipisahkan, ya. Nah, jadi tapi sebelum dimurnikan dianalisa dulu berapa, ambil sampel dulu dikit ya untuk mengetahui jumlah olefin. Kalau jumlah olefinnya tahu, maka kemudian jumlah asam sulfat yang diperlukan untuk memisahkan, untuk bereaksi dengan olefin bisa dihitung. Ya, oke. Begitu? Ada pertanyaan? Belum ada, belum ada. Kita akan lanjut dengan menghitung panas yang dihasilkan pada proses sulfonasi. Oke, kalau menggunakan asam sulfat, ini ada mekanisme seperti ini. Ini reaksinya ya. Mekanismenya kita bagi menjadi 3 tahap. Asam sulfat akan terpecah dulu menjadi SO3 dan H2O. Memecah itu memerlukan panas. Ya, panas peruraian. Nanti simbolnya positif. Ini endotermis. Ya. Setelah SO3 terpecah, bereaksilah SO3 dengan bahan yang diolah. Reaksinya eksotermis. Ya. Mengeluarkan panas. Perhatikan, SO3 tidak habis bereaksi. Dan di sebelah kanan, reaksi selalu menghasilkan air. Berarti SO3 sisanya kembali dan terlalu dalam air. Jadi terjadi reaksi apa? Pelarutan atau reaksi pengenceran. Ini juga eksotermis. Jadi ada 3 yang harus kita hitung. Panas reaksi, ya, panas peruraian, dan panas pelarutan. Ada 3 ya, jangan lupa. Beda dengan yang nitrasi cuma ada 2, panas pengenceran dan panas reaksi. Nah, mari kita lihat contohnya. Ada pertanyaan dulu? Oke, ini contohnya dibuat lebih simpel ya, tidak sepanjang waktu kita belajar nitrasi. Nanti akan saya kirimkan PR nitrasi dan sulfonasi sekaligus ya, yang ada hitungannya. Oke, contoh 1 ya ini. Ini benzennya 2,9 pon ya. Dipakainya oleum mas. Oleum 20% artinya larutannya terdiri dari 20% SO3 dan 80% H2SO4. Ya. Kemudian di sini datanya semua sudah ada. Senyawa sulfonatnya sekian. Kemudian, nah, jadi mula-mula oleum. Di sisa jadinya asam. Bukan oleum lagi ya, jadi SO3 bebasnya akan habis. Oke, di sini panas reaksinya sudah ada ya, karena di sini kita hanya akan belajar menghitung panas peruraian dan panas pelarutan. Di sini juga sudah diketahui biar nggak susah-susah, SO3 yang bereaksi 1 pon.
Nah, marilah kita hitung dengan memanfaatkan grafik. Ya. Nah, grafiknya itu membutuhkan data ini persen SO3 ya. Total ya, persen SO3 total dalam. Nah, ini panas yang diserap atau panas yang dibebaskan. Nah, mari kita hitung ya. Sebelum reaksi, kita akan ngitung kadar SO3 total ya, seperti ini. Ini tadi kan mintanya SO3 total ya. Nah, sementara kita tadi punya apa? Punya oleum. Oleum 20% itu kadarnya berapa totalnya ya? Ini 20% tetap ya SO3. Nah, asam sulfat 80% ini kita sekarang bisa hitung SO3-nya berapa. SO3-nya sama dengan, kan? Yang ini ya. Yang ini kita hitung ini. Ini ngitungnya gini, 80% 0,8 dikalikan MR SO3 dibagi MR H2SO4 kali 100%. Yuk Mbak, dihitung bareng-bareng. 0,8 kali MrSO3 32 dengan 48 80 H2SO4 98 kali 100%. Silahkan dihitung ini. Mengkonversi persen asam sulfat menjadi persen SO3. Ini kan nggak ada angkanya. Silahkan ini dihitung. Yuk, siapa yang sudah ketemu? Kalkulatornya dikeluarkan. 65,31%, Bu. 65,31%. Berarti ini 65,3 ya. Kita bulatkan itu ya. Nah, jadi 20 ditambah 65. Jadi 85,3%. Jelas sampai di sini? Ini kita ngitung persen SO3 ya. Total ya. Baik, ini disebut SO3 bebas. Mungkin bisa dicatat biar nanti nggak keliru. Yang ini namanya SO3 terikat. Kok terikat, Bu? Iya, H2SO4 bisa dituliskan menjadi SO3H2O. Nah, artinya SO3-nya terikat pada H2O. Jelas sampai di sini? Halo? Coba direspon, sudah jelas belum? Jelas, Bu. Oke, baiklah. Jadi dengan bekal angka ini kita akan pakai grafik untuk mencari panas apa? Peruraian. Oke, pakai grafik ini tadi berapa? 85. Nih. Ya, tarik ke ruas kiri, gampang banget ya. Nah, peruraian itu memerlukan panas, endotermis ya, tadi sudah saya sebutkan, berarti nilainya positif. Nah, ini jadi 600 sekian ya. 604 saya ngitungnya waktu itu pakai penggaris. Sebenarnya itu kira-kira ya 4-nya ini mungkin susah banget ya. Satu skala dibagi 100 gitu ya. Oke. Ini per pon ya satuannya, BTU per pon. Lah SO3 mula-mula berapa Mbak? Kita hitung dulu. Persennya 0,853. Dari sini nih tadi. Jumlah asam mula-mula berapa Mbak? 3,761. Nah, berarti 3,164 pon. Maka peruraian totalnya ya mudah saja toh. Ini dikalikan. Nilainya positif ya, karena endotermis. Sampai di sini dulu ada yang mau bertanya? Saya itu mau menengok jam. Bentar ya, Ibu tak cari HP. Ketemu.
Itu main di mana? Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi baru panas peruraian. Sekarang kita akan menghitung panas pengenceran atau panas pelarutan. Sesudah reaksi ya. Sesudah reaksi SO3-nya sisanya berapa, Mbak? SO3 mula-mula tadi udah dihitung ya, 3,164. Yang bereaksi tadi sudah ada di soal 1, berarti sisanya 2,164. Jelas sampai di sini? Jelaskah? Nah, kadarnya berapa? Nah, kadarnya 2,164 dibagi asam sisa tadi. Masanya 2,791 dari sini. Ini asam total. Ya. Nah, kadarnya jadi berapa ini, Mbak? 80,17. Bener ya, kalau nanti dihitungnya lebih tinggi dari mula-mula ya salah. Gitu aja kan ya. Nah, dari 85 sisa menjadi 80,17. Dengan cara yang sama kita hitung kita tengok panas pelarutannya berapa gitu ya. Oke. Kalau 85, oh saya nggak gambar, ternyata ya kita gambar sendiri. 80 di mana, Mbak? Yuk kita gambar sendiri ya. Kita gambar di situ. Tuing, 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 tuing. 80 toh? 80 ya ini aja toh. Ya, sampai sini toh. Tarik ke, ternyata susah juga yang gambar lurus. Nah, di sini. Nah, 700 berapa itu, Mbak? 700 lebih dikit ya. 710 saya membacanya waktu itu. Nah, di grafiknya nggak ada angka minusnya ya pada grafik ini. Beda dengan yang asam nitrat kemarin ya, ada positif pada negatif. Kalau ini karena peruraian, apa? Kok peruraian? Salah. Eksotermis. Pelarutan terjadi reaksi, maka reaksinya ekso. Jadi ini negatif ini kita tambahi sendiri ya. Di grafik nggak ada negatifnya. Jangan salah nanti kalau ujian ya. Oke. Nah, berarti kita tinggal menghitung totalnya, jumlah massa kalikan panas pelarutannya. Dengan demikian kita bisa ngitung ini apa? Ini panas reaksi. Ya, ekso ya. Ini panas peruraian. Endo ya. Ini panas pelarutan. Ekso lagi. Nah, totalnya eksotermis ya. Oke. Jadi seluruh materi sulfonasi sudah selesai ya. Ada contoh berikutnya, mahasiswa bisa pelajari sendiri. Nanti kalau tidak jelas bisa tanya pada saya. Jadi saya akan lanjutkan dengan materi berikutnya. Halogenasi. Ya. Nah, untuk itu kita istirahat 5 menit ya, karena ganti topik ya.